Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini saya ingin bercerita lagi. Saya ingin bercerita tentang dua orang santri. Dua orang santri ini selalu bersama di dalam kegiatan pesantren. Nah, dua santri ini juga satu kelas di madrasah aliyah. Sepulang sekolah, dua santri ini selalu bersama-sama menggembalakan kambing milik Pak Kiai. Kebetulan memang dua santri ini punya hobi yang sama, hobi memelihara kambing. Pak Kiai selalu berpesan kepada santrinya untuk terus menuntut ilmu dan terus belajar. Setelah tamat dari madrasah aliyah, karena kedua santri selalu teringat dengan apa yang disampaikan Pak Kiainya untuk terus menuntut ilmu dan terus belajar, maka santri A melanjutkan menuntut ilmu di sebuah universitas dengan mengambil jurusan peternakan. Sedangkan santri B, dia belajar dan magang di tempat peternakan kambing yang sudah besar dan profesional selama 1 bulan. Santri A seperti mahasiswa kebanyakan bersenang-senang dan bangga telah menjadi mahasiswa. Kadang di sela-sela waktu kosong dia ngobrol dengan temennya. Malam minggu jalan-jalan ke mall. Seperti di Malang, sekarang perguruan tinggi dikelilingi oleh mall. UB, UM, ITN, UIN, dekat dengan Matos, dekat dengan MOG. UMM, Unisma, dekat dengan Dinoyo Mall. Nah, setiap malam kadang ngikut temannya jagongan sampai malam. Di sepanjang trotoar Soekarno-Hatta terlihat mahasiswa yang jagongan dan ngopi bareng sampai larut malam. Di depan stasiun Malang Kota juga terlihat mahasiswa yang jagongan dan ngopi sampai tengah malam. Sementara santri B setelah magang dan belajar di peternakan profesional, dia kembali ke kampungnya dan dia terus tekun belajar tentang peternakan melalui internet. Tidak hanya itu, karena selalu terngiang-ngiang apa yang disampaikan Pak Kiainya tentang keharusan untuk menuntut ilmu, dia sering mendatangi ustadz-ustadz di sekitar kampungnya. Dia memperdalam ilmu alat, dia mengaji kitab, dia ngaji tafsir, dia ngaji ihya, dan lain sebagainya. Santri B bilang sama orang tuanya bahwa dia tidak mau kuliah, tapi dia akan terus belajar dan mengamalkan ilmu. Setelah dia magang tentang peternakan kambing mulai dari A sampai Z, dia minta modal sama orang tuanya. Dia bilang sama orang tuanya bahwa jika dia kuliah, paling minim untuk kebutuhan setiap bulannya butuh dana 700.000, makan, minum, kos, pulsa. Kalau kuliah selama 4 tahun, kira-kira butuh dana 33 juta. Untuk SPP perguruan tinggi paling murah, kira-kira per semester 3 juta. Jika kuliah 8 semester, berarti butuh dana untuk SPP 24 juta. Total biaya kuliah sampai lulus untuk perguruan tinggi yang paling murah kira-kira butuh dana 60-70 juta. Santri B bilang bahwa dia tidak minta 60 juta, tetapi dia hanya minta 20 juta. Orang tua santri B percaya saja terhadap apa yang disampaikan anaknya, karena semenjak kecil dia memang rajin dalam bekerja. Uang 20 juta itu langsung saja dibelikan kambing sebanyak 15 ekor. Santri B sudah paham bagaimana manajemen peternakan kambing karena dia pernah melihat langsung di peternakan yang sudah sukses. Dia selalu belajar dan belajar untuk mengatasi masalah di dalam peternakannya, sehingga dalam 1 tahun dia sudah mempunyai 40 ekor kambing. Dia juga mengolah dengan baik susu kambing dan dia juga memproduksi hasil-hasil sampingan dari peternakannya. Dan selama 1 tahun awal dia sudah mempunyai 2 orang karyawan. Santri B terus belajar tentang ilmu peternakan dan dia juga terus ngaji berbagai kitab untuk membangun karakter dan membangun jiwa. Sehingga setelah 4 tahun dia sudah mempunyai peternakan yang besar. Karyawannya juga sudah bertambah. Mungkin santri B ilmunya sudah setara dengan sarjana karena dia belajar terus tentang teori beternak dan praktek langsung. Santri B juga mungkin setara dengan sarjana agama karena dia setiap malam ngaji kitab-kitab kuning dan analisanya. Atau mungkin santri B lebih kompeten daripada sarjana agama karena banyak sarjana agama yang tidak bisa baca kitab sehingga bacaannya kurang kaya.
Santri A yang kuliah di universitas, dia hanya mencukupkan menuntut ilmu di kampusnya. Dia menikmati bersama-sama teman-temannya, sementara dia lupa untuk segera membangun kemandirian. Maka setelah 4 tahun dia lulus dan kemudian mendapatkan ijazah, dia bingung, celingak-celinguk mau ngapain. Santri A mencoba melamar menjadi PNS untuk ikutan di Kementerian Pertanian. Ternyata gagal. Akhirnya dia melamar di peternakan temannya, peternakan milik santri B. Justru santri A banyak belajar pada santri B. Pada suatu kesempatan santri B mengajak santri A untuk silaturahim ke Pak Kiai. Santri A dan B bercerita banyak hal tentang apa yang dilakukannya selama 4 tahun. Pak Kiai bilang, kita harus selalu menuntut ilmu dan selalu belajar. Ilmu yang kita dapat harus segera diamalkan dan kemudian mengajarkannya. Menurut Pak Kiai, kita harus memahami, mengamalkan, dan kemudian mengajarkan. Ketika ilmu diamalkan seperti santri B, maka dia akan terus bertambah ilmunya, karena Allah sendiri yang akan mengajarkannya. Belajar terus dan teruslah belajar. Belajar tidak harus di lembaga pendidikan. Kalau ada biaya, silahkan belajar di lembaga pendidikan yang sekarang ini semakin mahal. Tapi ketika belajar di universitas umpamanya seperti santri A, seharusnya santri A lebih mampu dan lebih paham terhadap dunia peternakan. Santri A tertunduk malu. Dia bilang, maaf Pak Kiai. Dia merasa terlena dengan statusnya sebagai mahasiswa. Dia melupakan untuk segera membangun kemandirian. Pak Kiai bilang, seandainya santri A kuliah dan juga segera membangun kemandirian, maka santri A akan lebih hebat dari santri B. Pak Kiai berpesan kepada santri lainnya yang sekarang kuliah. Beliau berpesan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terus belajar dan terus membangun kemandirian. Ada 1 jutaan sarjana yang celingak-celinguk, bingung apa yang akan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.